Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi. Nah, ini data guys ya. Jadi Luis Pasieto itu ngomong pakai data, bukan asumsi, bukan melihat dari Indonesia gitu kan. Yang curang lah tentang Indonesia itu mayoritas Muslim. Ini bisa dipakai guys. Argumentasi itu. Jadi kita akan lihat ya. Jadi gini, saya terangkan dulu ya. Ini kan tentang konten saya tadi yang komentari Luis itu tentang makan babi gitu kan. Nah, ini datanya nih kan, saya perlu sampaikan data begini biar dia terbuka mata gitu kan. Nah, gini saya terangkan dulu ya. Perselingkuhan itu adalah hubungan ilegal. Ingat ya, kalau kita ngomong perselingkuhan itu artinya hubungan ilegal antara bukan suami istri, ya kan, itu hubungan ilegal. Orang udah punya istri, lalu dia ada main sama wanita atau pria lain yang bukan istri atau suaminya, bukan suami ya, nggak usah lagi, karena kita nggak mengenal poliandri dan tidak pernah diajarkan tentang poliandri yang ada poligami. Jadi selingkuh dengan pria lainnya yang bukan suaminya, nah itu namanya perselingkuhan. Tapi kalau dia berisi, anggaplah maksimal tuh 4, kalau dia main dengan istri keduanya, itu bukan selingkuh namanya, karena sah, legal guys. Dia harus beda-bedakan ya, selingkuh itu apa gitu. Jadi orang yang beristri 4, yang maksimalnya 4, itu tidak bisa Anda katakan selingkuh dengan istri kedua, ketiga, keempat. Anda akan ditertawakan karena itu sah dan legal guys gitu loh. Nah, jadi selingkuh tuh ya ini yang terjadi, yaitu hubungan di luar nikah guys. Nah, ini kita lihat nih di fakta ini ya, ini sumbernya dari IDN Times. Anda bisa lihat sumber lain, tapi kurang lebih sama. Dalam daftar 10 negara yang memiliki tingkat perselingkuhan tinggi, tidak ada yang satu pun dari negara-negara mayoritas Muslim. Nggak ada, semuanya dari negara mayoritas Kristen. Anda bayangkan itu. Wow, ya kan? Anda makanya pakai data gitu, nggak asal ucap-ucap aja gitu kan. Nah, gini ya, kenapa Muslim itu lebih sedikit selingkuh, ya kan? Nggak masuk daftar ini. Karena logikanya, Anda dikasih kesempatan untuk punya istri maksimal 4. Jadi nggak ada alasan Anda untuk selingkuh, nggak ada. Misalnya Anda masih selingkuh, itu udah kebangetan. Udah betul-betul brengsek Anda itu kan. Udah punya istri 4, masih selingkuh lagi. Jadi beda sama orang yang punya istri 1, mungkin dia punya alasan, oh istri saya itu mandul. Kan gitu biasanya kan alasan ini kan. Istri saya kurang bisa memuaskan. Lalu udah punya 4 istri, masa nggak bisa juga 4 istrinya memuaskan gitu kan. Ya cukup lah 4 itu. Intinya dia tuh dikasih opsi gitu kan. Bukan dibatasi 1 aja. Nah, kalau mau lebih dari 4, tunggu nanti di surga nanti. Ada akan mendapatkan lebih dari itu, gitu kan. Tapi saya juga nggak mungkin ngambil yang lainnya. Karena kalau istri kita yang taat pada kita, di surga nanti dia akan jadi ratu bidadari. Jadi wanita paling cantik di antara semua bidadari itu. Karena ratunya gitu kan. Jadi untuk apa saya berhubungan dengan yang lainnya? Kalau saya punya istri saya itu yang paling cantik, tentu saya akan, dan selalu perawan lagi kan. Jadi baru terus gitu guys. Jadi istri saya itu akan diperbarui terus gitu kan. Ketika pecah perawannya dikembalikan lagi gitu kan. Nah, yang lain itu hanya untuk hiasan saja. Kayak kita ke restoran, Anda kan senang aja gitu kan, atau ke hotel kan senang aja tuh, atau kemana lah, atau ke mall kan Anda senang tuh dilayani oleh wanita-wanita cantik gitu kan. Bukan pikiran kotor, Anda bisa begitu dengan mereka, enggak, senang aja. Saya senang ketika dilayani oleh wanita cantik gitu kan. Itu kodrat laki-laki, ya kan. Nah, jadi hanya untuk melayani saja. Tetap kita akan bersama istri kita terus karena dia adalah yang paling cantik itu, dan selalu diperbarui guys. Nah, sekarang kita lihat ya 10 negara yang memiliki tingkat perselingkuhan tertinggi. Yang pertama, bentar ya, kita bacakan yang ininya, yang poin-poinnya saja ya. Nah, yang pertama nomor 10 itu ya Finlandia. Ini mayoritas Islam atau Kristen? Kristen dong ya kan, Finlandia gitu kan. Nah, jadi bahkan di situ disetujui itu perselingkuhan. Mereka menolak poligami tapi mendukung perselingkuhan. Coba Anda bayangkan, perselingkuhan dikenal sebagai hubungan paralel di Finlandia. Dibolehkan, dilegalkan. Ada persetujuan sosial lagi. Ras itu pun tinggi. Wah, jadi nggak heran kenapa negara ini ada di peringkat 10 gitu guys. Ini udah parah ya, melegalkan perselingkuhan, tapi menghina poligami. Padahal poligami itu bukan selingkuh gitu kan. Inggris 36%, peringkat 9.
Ini gitulah kira-kira ya. Lalu Spanyol peringkat 8, 39%, ya kan? Nah, coba sebabnya kenapa nih kan? Nah, orang biasa berpikir Spanyol dikenal sebagai negara penuh cinta dan gairah yang berapi-api, banyak pesta, sehingga ia berada di peringkat yang tinggi. Nah, salah juga, karena Anda lihat film-film Spanyol itu seperti itu kan, menggairahkan, banyak pesta gitu kan. Namun para ahli mengatakan bahwa peran keyakinan Katolik tradisional. Jadi ini ada apa kaitannya dengan gereja, guys. Dengan keyakinan Katolik tradisional dalam gaya hidup Spanyol membuat perselingkuhan lebih tabu daripada negara-negara tetangganya. Oh, ini maksudnya apa ya? Ini bagus nih berarti bukan salah dari ini, saya salah tangkap ya, karena saya belum baca lengkap, maafkan saya gitu kan. Ini bagus berarti nih, saya objektif guys, jadi kalau saya salah saya minta maaf gitu kan. Karena mumpung tadi itu saya kan belum baca lengkap, sekarang baca lengkap saya ngerti. Ternyata ini bagus ini, bahwa keyakinan Katolik tradisional itu membuat perselingkuhan lebih tabu daripada negara tetangganya. Tapi tetap aja mereka selingkuh gitu kan. Nah, itu nggak ada, kenapa? Keyakinan nggak bisa kalau nggak ada sistem, ngerti nggak? Anda yakin bahwa selingkuh itu tabu, tapi nggak ada sistemnya, gimana bisa orang nggak selingkuh? Ada kesempatan yang dibuka gitu kan? Disampaikan di video lu situ. Kalau Anda mau Anda tidak selingkuh, diselingkuhi atau dilecehkan, ya Anda buat sistemnya. Keluar rumah tutup aurat. Kayak nih baru-baru nih istri saya posting celana yang ketat gitu kan. Saya nggak tahu dia jual ke orang atau dia mungkin udah beli atau pakai, itu langsung saya ingatkan itu haram. Kita sebagai seorang muslimah tuh pakaian itu bukan hanya tutup aurat, tapi juga tidak boleh ketat, alias harus longgar. Nah, itu sehingga tidak menimbulkan memancing syahwat, guys, gitu loh. Jadi kita tuh buat sistem gitu loh, nggak sekedar percaya aja, karena percaya tanpa sistem nggak jalan, guys, gitu loh. Harus ada aksinya, itu berupa sistem tadi itu, nggak ada aturannya. Lalu peringkat 7 ada Belgia 40%, ya. Nah, coba yang bikin itu apa? Yaitu tanah yang kaya akan coklat dan bir ini. Jadi bir, guys, bir itu bahaya. Bir bisa buat Anda tuh selingkuh kan, intinya kan. Salah satu penyebab selingkuh itu bir. Karena ketika Anda minum bir, Anda hilang sadar dan Anda nggak sadar lagi dengan apa yang dilakukan. Bukan istri Anda pun ada 4 juga gitu kan, bukan suami Anda pun ada 4 juga gitu. Nah, jadi ini sarang hubungan seksual di luar nikah. Bahkan perselingkuhan tidak lagi tabu di negara ini. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika pasangan mereka berselingkuh, umumnya mereka menjawab lakukan hal yang sama atau bercerai. Jadi mereka tuh anggap remeh gitu loh. Kenapa nggak ada sistem? Bebas mereka gitu kan. Inilah akibatnya kalau keyakinan itu tanpa sistem, seperti yang di dalam Islam gitu kan. Mereka dengan enteng menjawab balas saja gitu kan, lakukan yang sama atau cerai. Gampang banget ngomong gitu kan. Padahal di agama Kristen itu, saya katakan ya, ajaran agama itu beda sama penganutnya. Jadi ajaran agama itu harus dibingkai dengan sistem. Sebagus apapun ajaran agama, kalau cuman itu aja nggak ada sistem, ya begini jadinya. Jadi Islam itu detail. Begini dilarang, lalu dibuat kerangka untuk menghindari itu, untuk menjaga itu gitu loh. Itu poinnya. Jadi Islam ini agama yang sempurna, bukan seperti mereka ini gitu kan. Hanya keyakinan tapi tidak buat sistem, ya begini. Gitu. Enteng aja jawabannya gitu kan. Lalu 6 Norwegia nih. Ini agak lucu nih. Norwegia 41%. Belum ada negara Islam, guys, dan tidak ada nanti. Itu mana lihat. Lihat siapa nggak tahu data segini loh. Selingkuhan tertinggi itu di negara-negara negara non muslim atau Kristen semua, guys. Nggak ada satupun negara Islam. Norwegia 41%. Nanti mungkin ada satu ya yang negara bukan negara Kristen, tapi negara ya mungkin negara agama Buddha, mungkin saya nggak tahu juga di Thailand itu. Saya belum sempat tengok datanya. Nanti Anda bisa cek di Wikipedia agama terbesar di Thailand itu apa gitu. Yang jelas pasti bukan Islam, ya kan? Yang jelas di Thailand itu kalau saya nggak salah tuh Kristen lebih tinggi daripada Islam gitu kan di Thailand gitu. Tadi ceklah sama-sama gitu. Norwegia 41% gitu kan. Nah, jadi di musim panas nih katanya, situs WhatsApp untuk orang menikah, Victoria Miller mencatat pendaftaran melonjak dari 78% gitu loh. Ya gitulah, saya kurang paham juga sih maksudnya. Lalu Prancis peringkat 5, 43%.
Nah, bahkan mayoritas orang Prancis tuh meyakini perselingkuhan dapat terima secara moral, guys. Luar biasa. Jadi nggak apa-apa itu, nggak masalah secara moral gitu kan. Dan cuma 20% aja yang mengatakan mereka menyesal telah berselingkuh. Kenapa? Gak ada sistem gitu loh. Cuma keyakinan percuma gitu, guys, ya kan. Jadi kesempatan itu akan orang memanfaatkan tentunya. Lalu peringkat 4 Jerman ya. Ini keterangannya perlu kita baca. Lalu peringkat 3 itu Italia, 45%. Nah, meskipun berada di posisi 3 besar, tapi Italia masih memiliki salah satu tingkat perceraian terendah di dunia. Aneh ya? Nah, gini logikanya. Ini tidak ada hubungan dengan selingkuh, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Anda tuh, ya selama Anda bisa selingkuh tanpa cerai, kenapa mesti cerai gitu kan? Mungkin dia orang ini masih butuh istrinya sebagai mungkin ya hartanya, atau ya mungkin dianggap sebagai orang baik karena mungkin selingkuh dia diam-diam gitu kan. Jadi ibaratnya mungkin karena itu juga mungkin ajaran Kristen kan tidak membolehkan orang untuk cerai gitu kan. Jadi mereka tuh mau cerai terlalu sama agama gitu, guys. Padahal istrinya suaminya selingkuh tapi dia nggak boleh cerai. Gimana coba? Nah, ini nggak tegas, guys. Kasihan suami istrinya. Udah tahu suami istrinya selingkuh, nggak boleh cerai sama gereja kan? Kan nggak boleh tuh cerai kan? Tapi gimana kalau suami istrinya selingkuh? Anda punya hak untuk cerai dong. Ya kan, masa Anda mau bertahan dengan pria wanita nggak setia? Mending Anda cari yang setia gitu kan? Nah, untungnya di Islam nggak terjadi, tapi terjadi di Italia, guys. Inilah cacatnya dari bolongnya atau ya nggak logisnya dari ini masuk ajaran ya, karena larangan cerai itu ajaran Kristen kan. Nah, ini bukan lagi kelakuan orangnya, tapi ajaran itu membuat orang-orang tidak bisa cerai padahal sudah diselingkuhi berkali-kali. Itu kan nggak benar, guys. Kalau Islam boleh ya kan, karena pertama untuk menghukum suami istrinya, kalau lu selingkuh gue ceraiin. Jadi orang tuh kan mikir, nggak enak juga ya kalau aku selingkuh diceraikan nanti ya. Tapi kalau dibiarkan aja, mereka akan agak enteng. Pasanganku ini dia aku selingkuh gimana pun akan diceraikan gitu kan. Nah, itu, guys, itu rusak loh namanya, memberi kesempatan orang untuk melakukan perselingkuhan. Lalu nomor 2 itu ada Denmark, 46%. Nah, bahkan negara ini memiliki reputasi sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia gitu loh. Tapi hampir setengah dari orang yang sudah menikah mengatakan mereka tidak setia. Mengaku mereka, guys, nggak setia. Karena memang sistemnya tidak ada dibuat untuk setia gitu kan. Meskipun mereka tentu ntar ini kenapa ini? Aduh, memori saya penuh nih, guys. Ntar ya, aduh. Ntar, guys. Ini agak error nih, guys. Mohon maaf, guys ya. Ini saya harus guys, ini agak apa nih, guys, memori saya nggak cukup. Harusnya tadi saya upload dulu yang video sebelumnya baru bikin video lagi, tapi mohon maaf lah ya, memang HP saya nih memang masalah sama memori, guys. Kita percepat aja lah ya, ini mungkin mudah-mudahan sempat ini kan. Jadi intinya adalah, mana sih tadi?